Ini mungkin dipersilakan mengenai legal standing yang diminta oleh Pak Asosiasi, dipersilakan. Pak Dirut atau Pak Dirut, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan nanti yang akan didapatkan oleh Pak dari Pak Ismet, Pak maaf nama dulu. Saya Jeffrey Salilo. Saya mohon maaf Pak Dirut sekarang ini lagi di Pertalung. Saya memberi kabar saudara. Jadi kami ditugaskan untuk hadir dalam diri pada kesempatan yang baik ini Pak Nopo. Dan Pak Sudisi paparan yang tentunya saya hormati. Yang pertama bahwa PD Pasar itu didirikan berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2000. Ya. Perda berapa Pak? Perda 14 tahun 2000 Pak. Ya. Jadi Perda ini sebetulnya Perda 14 tahun 2000. Pimpinan Tahun 2000 ya? Pimpinan mungkin biar tolong jelaskan dulu Pak. Jangan Nah, maksudnya kalau bicara aturan, saya Oke, nanti akan sebentar. Supaya lalu lintas bagus. Oke, Pak No, silakan. Jadi PD Pasar itu didirikan berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2000. Saya tegaskan kembali, tidak keliru karena Perdanya ada di sini Pak. Kalau perlu nanti kan dibagikan Pak. Oh, soalnya. Jadi bahwa tugas utama itu adalah meningkatkan kesejahteraan dalam aspek sosial, kesehatan, dan kebersihan. Nah, dikatakan bahwa ini sudah terlanjur lama, memang benar. Kami itu merasakan hal yang sama. Bahwa ini sudah terlalu jauh. Sekarang ini tahun 2023 tahun. Makanya bekerja sama dengan Dewan, kami sedang merampungkan yang namanya Perda untuk Perumda. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dibahas Dewan, kita akan punya Perda Perumda. Ya. Seperti yang Pak Ismet mungkin berkeinginan seperti itu. Dan disampaikan juga bahwa dalam penjabaran aspek operasional semuanya menggunakan peraturan direksi Pak. Perda pendirian 14 itu mengatur secara umum pendirian mengenai PD Pasar dan situ juga terkait dengan PDAM. Tetapi secara teknis itu diatur melalui Perdis. Dan kalau saat ini kami membuat Perdis itu bekerja sama dengan wali kota, dalam hal ini kan kepala bagian ekonomi selaku ex officio sekretaris Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Jadi selalu kita melalui ex officio untuk penjabatannya dengan Pak Wali. Setiap 3 bulan kami menyampaikan laporan, menjawab juga dari kinerja. Kami menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas untuk diteruskan kepada KPM, kuasa pemegang modal. Nah, mungkin stressing juga. Karena gini, kan yang ditanya ini adalah terkait dengan legalitas PD Pasar. Saya pikir sudah sangat jelas legalitas PD Pasar itu apa, mulai dari pendirian sampai dengan pengelolaan. Perda nomor 14 tahun 2000, kemudian ada turunan keputusan wali kota 2627, kemudian ada Perda nomor 1 tahun 2013. Itu dasar PD Pasar. Kalau ada sanggahan atau ada gugatan, silakan melalui prosedur hukum. Dan PD Pasar terbuka untuk itu. Pernah mau halang-halangi pedagang atau masyarakat siapapun yang ingin menggugat terkait itu. Tapi kalau bicara peraturan daerah dan lain sebagainya, ada lembaga yang secara resmi yang akan menampung aspirasi itu dan memverifikasi benar tidak. Kan selama ini perdebatannya ada di situ, mempertanyakan legalitas PD Pasar. Dan kami berharap kalau ditanya ke PD Pasar, ya hari ini sudah sangat jelas ada perdanya, peraturan daerah yang menaungi itu. Terkait ada sanggahan dan lain sebagainya, prosedur hukum yang mau dilakukan oleh masyarakat ataupun asosiasi ataupun siapapun itu dipersilakan. PD Pasar pun sampai hari ini masih tegak berdiri dan tetap akan melakukan pelayanan terhadap apa yang sudah ditugaskan oleh pemerintah kota kepada perusahaan daerah pasar. Jadi dari sisi itulah yang mungkin hari ini harus diketahui oleh pihak-pihak terkait termasuk dengan asosiasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari
PD Pasar sehingga bisa lebih fokus nih. Walaupun hari ini RDP-nya kan sebenarnya terkait jalan roda, tetapi kalau sudah dikaitkan dengan status hukum ya kita bisa jelaskan seperti ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Irvin. Jadi saya harus sampaikan dulu bahwa substansi hari ini kepada teman-teman anggota dewan bahwa RDP hari ini mengenai penyediaan kios jalan roda. Tetapi karena ada asosiasi yang datang membawa aspirasi, dengan sendirinya kami memberikan waktu kesempatan kepada asosiasi untuk menyampaikan aspirasi di saat ini. Dan untuk mengenai legal standingnya, mungkin di sini ada teman-teman selaku anggota dewan yang dinaungi oleh Bambang Perdas, yang di dalam juga ada Pak Hedi Kawalo, Pak Wahid, Pak Hori, Pak Dolfi. Mungkin mengenai Perda yang dinaungi oleh Perda untuk PD Pasar, mungkin akan lebih efektifnya Perda tersebut mungkin ada dalam bentuk Perda Perumda yang sudah diusulkan oleh bagian ekonomi besar. Ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini mungkin disilakan kira-kira pandangan ataupun penyampaian dari anggota dewan khususnya yang berlindung di bawah Perda, silakan Pak. Agar saya mengklirkan semua. Pak Ketua, saya kira apa yang disampaikan Pak Anto tadi benar. Karena ini ada korelasi dengan pertanyaan yang pada intinya sama, mempersoalkan soal peraturan direksi. Dasar dari mana tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ops dan Dirut. Tapi pada intinya, kalau tadi ada yang bicara, itu apa? Apa salah? Presiden bilang nggak guna, jangan datang. Kalau isunya guna di DPR nggak usah datang. Kesalahan Pak Toh dari suara bersama. Dia tahu DPRD mampu walaupun tadi Cito ini sudah jawab ada mekanisme. Benar. Bapak bilang tadi kalau seakan-akan PD Pasar apa tadi bilang? Apa tuh PDP itu? Dari pedagang. Pedagang. Saya kira tidak ada seperti itu. PD Pasar ini kan paling tidak representasi juga DPRD dan pemerintah kota. Kepanjangan tangan pemerintah dan DPRD. Artinya kalau ada langkah-langkah yang diambil, ini semata-mata untuk kebaikan juga masyarakat Kota Manado, kesejahteraan masyarakat Kota Manado. Di dalam juga ada nama pedagang. Apa yang begitu juga dibilang? Sudah pula kok kalau mau datang-datang. Karena DPRD tidak mampu membawa aspirasi. Jadi Sugiharto jawab tadi. Ada mekanisme. Tadi Pak Arthur bilang di DPRD ada namanya Perda. Kalau dulu badan legislasi, saya pernah ketua badan legislasi. Pak Angki juga pernah ketua badan legislasi. Sekarang saya wakil ketua badan pembentukan peraturan daerah. Periode lalu saya ketua badan. Kalau ada aspirasi kalian yang belum dibahas, bukan berarti ada mutiara. Tentu ada mekanisme, Bapak bilang tadi. Ada mekanisme di dalamnya kalau mesti melibatkan komisi-komisi. Tidak perlu. Di komisi 2 ini, di dalamnya ada fraksi-fraksi. Semua komisi ini melibatkan fraksi-fraksi. Jadi apa yang dibicarakan di sini, fraksi di komisi lain tahu. Dan program legislasi daerah Kota Manado, saya mau sampaikan, mekanisme awal adalah ketika di tahun anggaran yang baru ada yang namanya program legislasi daerah, mana prioritas untuk dibahas. Kalau ini menjadi aspirasi dan teman-teman tidak perjuangkan, luar biasa sekali. Ini kejahatan secara moral karena menyebut aspirasi pedagang dan masyarakat. Tadi juga Pak Nilum bilang bahwa ternyata pemerintah Kota Manado lewat PD Pasar sudah menginisiasi ini untuk ditingkatkan jadi Perumda supaya ke depan polemik persoalan peraturan direksi atau Perda atau Undang-Undang 28 soal pajak retribusi tidak terjadi lagi. Yang pasti ini, saya jamin di tahun 2024 kita akan masukkan program legislasi untuk namanya Perumda. Karena nggak gampang, tahun anggaran beda Pak.
Tidak serta merta tadi Pak bilang. Saya akan berjuang untuk itu. Kalau mungkin teman-teman yang masih ada di DPRD, bersama-sama kita kawal. Apalagi ada anggota Bapemperda. Pak Wahid sudah keluar ya dari Bapemperda. Jadi Pak Wahid sudah lama di Bapemperda. Ganti oleh 2 bulan lalu digantikan oleh Pak Bobi Daud. Jadi kalau nanti ini tidak jadi program prioritas DPRD, pertanyakan Pak Bobi, pertanyakan Pak Dolfi, Bapemperda. Saya juga di dalamnya sebagai pimpinan Bapemperda. Sekali lagi, setiap tahun usulan daripada pemerintah, usulan daripada DPRD itu banyak peraturan daerah yang akan dibahas. Tetapi ada skala prioritas namanya. Persoalannya di mana? Karena kalau bicara tadi itu ada mekanisme. Bukan cuma mekanisme, soal penganggaran. Setiap perda harus dibarengi dengan anggaran untuk pembiayaan pembuatan peraturan daerah. Karena pembuatan peraturan daerah itu perlu lelang, ada pihak ketiga, belum lagi mengundang akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pedagang. Kalau peraturan daerah terkait perda ini akan kita bahas. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau itu lama, ya itulah dinamika dalam lembaga DPRD ini sendiri. Tapi yang pasti, saya yakin kepemimpinan wali kota dan wali kota tidak akan melakukan pembiaran. Bapak-bapak itu bagian juga daripada warga kota Manado. Apalagi pemerintahan ini PD Pasar berbenah, pasar saudara sudah bagus. Ke depan pasar Kawan Pasar dan pasar-pasar yang lain. Kalau ada langkah-langkah yang masih kurang, tolong benahi sama-sama. Yang pasti, kalau bicara DPRD tidak mampu menjawab aspirasi ini, kalau rasa DPRD tidak mampu bawa ini aspirasi, ya jangan datang di DPRD. Tapi kalau masih datang berarti cuma di suasana hati ya betul. Kalau toh yang Cito ini bersuara besar, jadi kita mesti sekecil untuk mereka, karena dia volume lebih besar. Yang pasti saya lihat begini, tidak perlu khawatir, ini jadi prioritas kita supaya di 2024 masuk di program legislasi. Apakah itu jadi usulan pemerintah kota atau usulan daripada DPR? Karena perda itu ada dua, usulan eksekutif dan usulan legislatif. Yang mana kita mau gunakan tergantung kemampuan Anda. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Wahid ada? Oke, Pak Wahid, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, pimpinan sebagai ketua komisi, teman-teman, ketua sekretaris dan dari tim dan dari PD Pasar, Ustaz ini hadir dalam saya dan teman-teman dari asosiasi. Ya, sedikit kami menyampaikan, saya tadi ada penyampaian bahwa kita pernah diri 2021. Ya, itu saudara, sebetulnya harus tidak lanjut itu. Saya keluar dari Bapemperda sudah diganti oleh Pak Bobi Daud. Pak Cito, dengar supaya ini jelas untuk saya. Saya bulan kemarin itu keluar dari Bapemperda karena sore ini saya kembali ke salah satu di beberapa dewan ada di Badan Musyawarah dan pada tanggal 1 April itu diingatkan oleh Pak Bobi untuk ketika saya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nanti masih ada di situ Pak, sudah ada menindaklanjuti terkait dengan usulan kemarin yang tidak jelaskan ada simpang siur terkait dengan pelaksanaan peraturan yang kemudian berada di jajaran PD Pasar tersebut sudah banyak yang dibicarakan. Sehingga kemudian muncul tadi usulan dari perda dan seluruh negara. Kami sudah lakukan itu. Ketika kami di Bapemperda bahkan sudah masuk pada program legislasi daerah. Tapi kemudian kita Bapemperda secara khusus itu membahas melihat lagi bahwa masih banyak yang kurang sehingga harus disempurnakan karena tidak gampang. Bicara masalah itu, perumda itu terkait dengan pernyataan modal sehingga ini bisa kemudian berjalan dengan sebaik-baiknya berdasarkan apa yang ada. Itu sudah kita lakukan Pak. Baru kemudian begitu berjalan bahwa ada usulan dari teman-teman juga dari Pasar itu juga harus dilakukan karena memang perda nomor 1 tahun 2013 itu sudah tidak relevan lagi sehingga cuma muncul ini.
Tapi kita sudah laksanakan langkah-langkah dari Bapak Pemda, sudah melakukan itu. Begitu kita sudah akan masukkan kepada program legislasi daerah, kita kaji lagi, masih banyak yang kurang, sehingga ini tertunda. Nah, persoalan ini, yakin Bapak-Bapak, tidak dalam rangka pencegahan, tapi tanggung jawab moral terhadap teman-teman pedagang. Saya mau sampaikan di paripurna, ya. Saya sampaikan ke Pak Wali Kota bahwa teman-teman pedagang itu bukan gulung tikar, tapi tikar gulung. Ini saya sampaikan, dan saya presentasikan, sudah 80% yang tikar gulung hari ini terhadap teman-teman. Saya bisa, ya. Kalau mau bilang aspirasi tidak sampaikan, tapi sampaikan. Ya, saya di Komisi 2. Sehingga itu pun kami sampaikan, tidak hari ini saya mau kemudian untuk terang tidak. Ya, tapi yang kemudian tugas saya sebagai moderator biar teman-teman melakukan langkah ini. Oleh karena itu, ingin kami sampaikan bahwa mudah-mudahan di 2014 2024 mungkin. Karena tadi Pak Hemi sudah sampaikan, tidak segenap kemudian membahas banyak persiapan, termasuk pada intinya ada persiapan negara untuk melakukan PTN. Tapi yakin nanti saya, karena tugas kita di DPR ini masih sampai pada bulan Agustus 2024. Ya, sehingga ini kemudian menjadi catatan penting dan saya kira ini menjadi prioritas utama usulan dari DPRD terkait dengan legislasi daerah dan saya minta ini akan mengusahakan kemudian diparipurnakan nanti tahun 2024. Sekira ini tambahan kami dan saya sampaikan sekali lagi bahwa saya juga sudah tidak berada di aturan Bapak Dewan yang namanya Bapak Pemda dan sudah dilantik oleh ketua fraksi saya bahwa sebuah tidak. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yanto. Baik. Terima kasih pimpinan komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya mengapresiasi apa yang menjadi keluh kesah daripada pedagang pasar sendiri. Jadi menurut saya ada poin-poin yang harus kita stressing. Itu pertama yang saya lihat dulu itu aspirasi daripada para pedagang itu pendirian Indomaret, Alfamart. Jadi mohon ditinjau ulang pendirian itu karena semata-mata tujuan untuk pendirian PD Pasar adalah mensejahterakan pedagang. Pedagang ya, mensejahterakan pedagang walaupun tanda kutip mereka yang berdagang itu Indomaret juga berdagang, tetapi adalah bukan pedagang-pedagang tradisional, itu pedagang-pedagang konglomerat yang menggerogoti pedagang-pedagang tradisional. Saya sebagai pimpinan komisi tentunya harus memberikan pertimbangan lanjut atas pembangunan itu, karena sesungguhnya PD Pasar itu selalu harus berpihak kepada pedagang. Apakah sudah ada kajian analisis sosial dampak dari pendirian itu kepada pedagang pasar? Itu dulu, supaya mindset PD Pasar ini, direksi PD Pasar itu betul-betul ke pedagang, bukan orientasi keuangan. Sekali lagi, bukan orientasi semata-mata untuk keuangan daerah, keuangan operasional, tetapi betul-betul masuk kepada penderitaan pedagang itu. Coba PD Pasar kaji lagi, kalau itu berdampak buruk pada pedagang, kalau menurut saya itu selalu harus dihentikan. Coba Pak, begini Pak, kalau sudah berdasarkan pertanyakan kajiannya sebentar. Iya, makanya saya butuh kajian dampak sosial, dampak ekonomi. Saya lebih setuju karena ini standar pasar ini ada standar, Pak. Kan ada standar. Walaupun saya melihat tidak memenuhi standar yang menjadi pencanangan standar pasar yang memenuhi standar, ya SNI. Jadi tidak memenuhi standar. Seharusnya dibangun adalah pendidikan di dalam, kesehatan di dalam, bukan Indomaret. Karena secara kebutuhan masyarakat sudah bisa dipenuhi dengan pedagang yang ada di dalam. Seharusnya ada pendidikan. Ini harus dibangun. Kenapa pendidikan? Banyak pedagang-pedagang punya anak yang tidak sekolah, yang seharusnya difasilitasi lewat pedagang. Nah, itu namanya mensejahterakan pedagang. Ada pendidikan belum bikin di situ, kesehatan belum masuk di situ, tiba-tiba memberikan saingan
perdagangan secara ekonomi untuk pedagang-pedagang. Yang jelas mereka merasa ini sebagai ancaman, bukan sebagai pendukung pedagang. Seharusnya kalau pendukung itu kan segala sesuatu kebutuhan pedagang itu ada dipersiapkan oleh PD Pasar, malah diciptakan saingan-saingan ekonomi yang kelihatan berpihak pada konglomerat, bukan pedagang rakyat jelata yang untuk mereka sendiri itu mencari hidup. Tak tahu dari mana sekarang menjerit. Saya dengar menjerit ya. Mudah-mudahan menjeritan itu bukan hanya didengar tapi dirasakan. Ada empati untuk kita semua. Ya, itu yang saya keinginan. Kita bukan empati itu tetap bersandar pada aturan-aturan. Walaupun Pak Dirut, saya mohon maaf, saya juga tidak setuju Pak. Tapi itu menjadi ancaman. Ya, saya juga tidak setuju. Karena cobalah kita memihak kepada pedagang. Yang kita memihak kepada. Coba kita memihak. Peninjauan ulanglah begitu kalau memang itu ada punya dampak yang sangat merugikan para pedagang. Jadi tolong saya sebagai pimpinan komisi atas nama anggota juga memohon meninjau ulang. Kalau perlu Pak Ketua bikin surat secara resmi dari komisi untuk meninjau ulang apakah kajian-kajian itu sudah ada. Ya, itu yang berikut. Mohon maaf para pedagang, itu di Perda 13 Perda 1 2013 saya sudah sampaikan bahwa bab 11 itu ayat 2 itu harusnya menyampaikan laporan kegiatan usaha lengkap dengan neraca ekonomi. Ya, tapi memang kalaupun ada pertemuan tiap 3 bulan, kemudian 6 bulan disampaikan ke KPM, wali kota, tembusannya ke DPRD, itu bisa kita kaji. Dan itu saya sendiri kalau itu ada, saya buka ke pedagang, kita akan lihat sama-sama. Artinya ini, kenapa ini saya perlu? Karena merupakan dasar evaluasi kinerja daripada PD Pasar. Bukan kita untuk mencari kesalahan. Mohon maaf. Kita adalah mitra, kita bersedia membantu PD Pasar. Bukan kita mencari-cari kesalahan. Tidak ada dalam konsep kita mencari-cari kesalahan, Pak. Kalau itu benar yang dilakukan sesuai peraturan perundangan, kita dorong, kita harus kembangkan, Pak. Ya? Jadi kita tetap prosedural. Kita tidak sembarangan keinginan kepada pedagang juga seperti ini. Kalau berbenturan dengan peraturan, kita juga di DPRD harus memberikan edukasi. Kalau begitu Pak Ketuanya, paling dia memberikan edukasi kepada pedagang pasar bahwa ini sudah sesuai dengan perda. Ya. Saya sudah sampaikan, tolong Pak Ketua, kita sebagai mitra, LKU itu dikirim ke kami karena itu merupakan evaluasi daripada DPRD yang berkaitan dengan PT Pasar. Jadi kita sama-sama akan mencari solusi. Ini yang kalau masalah perda yang bernaung pada PP 542 2017, saya sudah secara resmi menyampaikan lewat laporan fraksi Gerindra tertuang secara tertulis segera merubah. Jadi bukan nanti ini tapi banyak pertimbangan menjadi prioritas prolegnas. Jadi kita akan tunggu kajian-kajian. Silakan Bapak dengan standing legal standing yang diikuti dengan legal opinion kan boleh. Supaya juga kita punya dasar yang kuat. Sebentar ya. Kalau ada legal opinion kan asik. Toh kita juga bisa jadi paham di sini. Toh tetapi betul kalau ada masalah yang berhubungan dengan peraturan, silakan kita sama-sama protes ke bagian hukum meninjau ulang. Ya, mohon maaf kalau Pak Ketua. Oke. Assalamualaikum. Oke, makasih. Ada 3 Ketua Komisi 2 yang sudah menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan dari Dewan Direksi mengenai legal standing sesuai dengan peraturan daerah Perda 14 tahun 2000 mengenai payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan PD Pasar yang sudah disampaikan. Dan mungkin dari asosiasi merasa belum puas dengan legal standing tersebut, mungkin diberi ruang
kepada asosiasi, apakah itu melalui jalur hukum atau yang diinginkan agar supaya sama-sama senang. Tapi kami anggota dewan akan menindaklanjuti Perda Perumda yang sementara dikasih untuk tahun depan. Dan itu pun sudah menjadi tanggung jawab bersama khusus para teman-teman yang masuk dalam badan pembuat peraturan daerah. Tapi ada satu hal yang harus kita tahu. Tunggu Pak, Sebelum itu, supaya tidak lewat masalah perunda ini. Kita sementara membahas perda retribusi pajak dan retribusi itu sangat terkait erat. Ini dia harus diselesaikan dulu. Kalau ini belum dibahas maka tidak akan sampai. Iya, nanti kembali bersama. Hanya itu harus mobilisasi itu ada. Itu yang pertama mengenai legal standing. Dan kedua mengenai Indomaret. Menurut saya juga saya tidak setuju. Sampai itu orang kaji kembali. Bagi saya, mungkin orang sama-sama duduk bersama kaji kembali kalau mengenai pendirian Indomaret.